Halo Sobat Bincang, Bincang Sains, bincang kita asik. Kita kali ini jumpa lagi dengan tema yang mirip-mirip dengan tadi ya, yaitu tentang tren virus corona yang sedang viral di dunia, termasuk negara kita, negara Indonesia. Nah, bincang kali ini lebih ke bidang kimia ya. Jadi kita akan bincang dengan salah satu pengurus yang aktif ya di Asosiasi Guru Kimia Indonesia. Beliau juga guru kimia di salah satu sekolah di Bandung ya. Namanya adalah Bapak Rijal Kamaludin. Latar belakang beliau adalah dari bidang kimia yaitu di Universitas Padjadjaran. Oke, kita akan telepon beliau ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini dengan Bapak Rijal ya? Iya. Betul sekali. Iya. Gimana kabarnya Pak Rijal? Sehat semua keluarga? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Arita bagaimana? Alhamdulillah sehat juga ya. Sudah lama kita nggak ketemu ya. Iya. Jadi WFH semua. Gini Pak Rijal, kita mau bincang-bincang sedikit nih dari Bincang Sains, mau sedikit minta informasi. Banyak pendengar nih yang ingin tahu ya tentang yang terkait dengan kimia gitu ya. Kan sekarang lagi pandemi virus corona ya, COVID-19. Nah, ada beberapa hal yang membuat kita penasaran nih selain tentang virusnya itu sendiri ya. Para pendengar nih ada yang mendengar berita-berita terkini tentang di internet nih ya, banyak artikel-artikel yang menyatakan bahwa Indonesia nih telah menemukan antivirusnya dan telah menemukan berbagai senyawa gitu ya. Nah, ini ada beberapa artikel yang mengemukakan tentang eukaliptus gitu ya, atau ada juga minyak atsiri gitu. Nah, itu sebenarnya apa sih gitu ya? Sejenis apa sih? Kayak nama dinosaurus gitu ya? Apa temennya Pithecanthropus gitu? Ya, mungkin Pak Rijal kan lebih pengalaman ya di bidang kimia. Meskipun kita sama-sama kimia Pak Rijal, kita sharing aja ya. Silahkan Pak Rijal. Langsung nih. Ya, boleh. Ya. Jadi gini, kan betul banget ya bahwa di artikel-artikel itu banyak sekali yang menyebutkan bahwa sekarang sudah ditemukan yang namanya antivirus. Apakah itu berupa senyawa yang memang secara alami ada di dalam tumbuhan misalnya, atau yang memang sengaja disintesis. Ini masih kita pelajari. Nah, terus sebagian besar artikel sekarang menyebutkan bahwa salah satu tanaman, salah satu tumbuhan itu bisa diambil minyak asirinya kemudian digunakan untuk menangkal si corona ini. Nah, yang paling banyak kita temukan itu adalah minyak kayu putih. Makanya banyak sekali sekarang di berbagai medsos, ayo kita borong kayu putih, takut kehabisan gitu. Kayak gitu kan. Nah, sekarang kita berbicara tentang minyak atsiri itu sendiri. Okay. Kalau para guru atau orang-orang yang bekerja di bidang kimia mungkin sudah tidak asing dengan istilah minyak atsiri. Tapi tidak ada salahnya, barangkali ada para pendengar yang berasal dari kalangan para siswa. Ya, untuk minyak atsiri itu sendiri banyak sekali istilah lainnya. Ada orang yang menyebutnya dengan essential oil atau minyak esensial. Ada juga yang menyebutnya dengan minyak terbang atau minyak volatil. Volatil itu sendiri kan artinya mudah menguap. Ada juga yang mengenalnya dengan istilah aromatic oil, minyak aromatik. Kemudian minyak atsiri sesuai dengan namanya berarti dia memang berupa minyak kental, cairan kental. Cuma biasanya kan yang kental-kental itu sukar menguap kayak minyak kelapa. Sementara si minyak atsiri ini sekalipun dia kental, tetapi dia mudah menguap. Sehingga pada umumnya minyak atsiri mempunyai aroma-aroma yang khas karena mudah menguap itu tadi.
Dan biasanya aroma-aroma yang dikeluarkan dari si minyak asiri ini aroma-aroma yang menenangkan. Contoh minyak kayu putih, minyak cengkeh, atau minyak asiri dari biji jeruk ya. Arita masih ingat? Ya bisa ya, dari kulit jeruk juga bisa ya. Berarti Ya, bisa dari juga. semua ya kan. Ini para pendengar mungkin nggak tahu ya, minyak asiri itu apa sih, emang hanya sekedar kayu putih gitu kan, atau bisa dibuat dari bahan-bahan yang lain gitu kan ya. Iya, jadi minyak asiri itu tidak harus selalu kayu putih. Pokoknya banyak sekali tanaman-tanaman yang ada di Indonesia ini yang menghasilkan minyak asiri. Beberapa contohnya misalnya cengkeh, kemudian jeruk-jerukan, lemon, dan lain sebagainya. Kemangi juga bisa, surawung ya bahasa Sunda nama, dan lain sebagainya. Nah terus sekarang kalau kita fokus ke apa sih eukaliptus ya? Ya, eukaliptus itu apa Eukaliptus. sih? Ya. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh tentang eukaliptus, teman-teman kelas 12 atau yang kelas 11 kan sudah belajar tuh yang namanya hidrokarbon. Mulai dari alkana, alkena, alkuna. Untuk yang kelas 10 nanti sebentar lagi bab 1 di kelas 11 kalian akan mempelajari yang namanya hidrokarbon. Nanti kan kenalan nih sama alkana, semua ikatannya tunggal. Terus nanti setelah alkana kita kenalan lagi sama alkena, ada ikatan rangkapnya. Nah terus alkena kalau C-nya 5 kan namanya jadi pentena. 4 maaf, kalau 4 jadinya butena. Kalau rangkapnya ada 2, di posisi nomor 1 dan 3 jadinya 1,3 butadiena. Dikasih metil di nomor 2 jadinya 2 metil 1,3 butadiena. Atau kalau nanti kuliah 2 metil 1,3 butadiena ini disebut juga isoprena. Nah isoprena inilah yang selanjutnya berkembang lagi, karena C-nya 5 berkembang jadi 10. Nanti kalian kalau kuliah ke kimia akan ngambil yang namanya kuliah kimia organik bahan alam. Nanti kenalan nih sama terpenoid. Terpenoid itu dimulai dari C-nya 5, namanya hemiterpen, ada C-nya 10, monoterpen, ada 15 sesquiterpen, dan seterusnya. Nah, si eukaliptus ini tergolong yang C-nya 10, yaitu monoterpen. Dan memang di informasi yang bisa kalian cari di berbagai sumber, monoterpen ini memang banyak sekali terkandung dalam minyak asiri. Salah satunya yaitu eukaliptus. Nah kemudian yang namanya senyawa organik atau senyawa karbon yang disintesis dari bahan alam, ketika ada gugus fungsi yang berbeda saja maka akan memberikan aktivitas yang berbeda atau efek yang berbeda. Nah, si eukaliptus ini ya kemungkinan besar dalam strukturnya memang mengandung gugus fungsi sehingga menyebabkan dia mempunyai efek bisa mematikan si virusnya. Nah sebetulnya berdasarkan informasi yang saya baca, jadi bukan virusnya yang langsung dimatikan. Si virus ini kan dia punya enzim di dalamnya. Nah enzimnya itulah yang dibunuh oleh si eukaliptus. Nah otomatis dong kalau enzim di dalam tubuh si coronanya ini diserang, maka si coronanya pasti mati. Seperti itu. Jadi ternyata belajar kimia, khususnya kimia karbon, mulai dari kimia karbon yang kelas 11 nanti ya di semester 1 bab 1, sama kimia karbon nanti di kelas 12 semester 2. Itu ternyata penting sekali. Supaya kita semakin yakin bahwa ternyata wawasan atau pengetahuan tentang hidrokarbon itu penting. Ternyata gugus fungsi dalam senyawa karbon itu bisa berpengaruh pada sifat dari senyawa tersebut. Iya. Seperti itu Ibu Arita. Iya, gitu. Wah, sangat jelas sekali penjelasannya ya. Ini sangat bermanfaat untuk semua pendengar ya, karena tidak semua pendengar juga siswa ya Pak Rijal ya. Jadi yang orang-orang awam juga kan perlu tahu ya, kenapa ini bisa membunuh virus corona atau yang lainnya gitu kan, karena gugus fungsinya akan mempengaruhi karena reaktif ya Pak Rijal ya, bersifat reaktif ya. Nah berarti kan setiap senyawa itu
gugus fungsinya itu kan berbeda-beda dan mempunyai sifat yang berbeda-beda juga ya. Ya. Betul ya. Oke. Ini. Jadi selain eukaliptus berarti ada juga yang lain ya, senyawa yang lain yang bisa kita buat. Nah, misalnya nih, apakah perlu orang yang hebat atau apakah harus seorang peneliti nih yang bisa membuat minyak asiri ini? Oh enggak. Ya. Gimana caranya tuh kalau misalnya bukan menentukan peneliti? Strukturnya, kalau pengen sampai dapat senyawa murninya, ya jelas harus ada banyak kajian-kajian yang dipelajari dulu. Jadi untuk ukuran tingkat SMA atau untuk masyarakat awam memang tidak perlu sampai memurnikan, karena kan kita butuh instrumen gitu, dan biayanya mahal. Tapi untuk memproduksi minyak asiri itu sendiri semua orang bisa melakukan karena prinsipnya sangat sederhana. Sebetulnya ketika kita bikin teh gitu ya, bikin teh celup, itu adalah suatu proses maserasi lah. Maserasi yang sangat sederhana. Kita celupkan gitu tehnya sampai nanti dia terdifusi si tehnya itu. Nah, begitu pula dengan ini. Misalnya kita ambil nih daun kayu putih, lalu kita masukin ke air, dipanasin teh istilahnya. Diekstrak dari air mendidih ya. Bahasa umumnya direbus ya. Direbus ya, bisa. Direbus sampai nanti ketarik tuh si minyak-minyak dari daun kayu putihnya. Nanti kita pekatkan, panaskan pelan-pelan sampai mengental. Nah, itu sudah jadi minyak asiri meskipun kandungan airnya masih ada ya, tapi nggak masalah. Sebagai bingung nih, beli kayu putih kan mahal tuh. Kalau butuh banyak, ya udah, kalau di rumah ada tanaman yang kira-kira ada minyak asirinya, misal cengkeh, ya coba digunakan. Bisa direbus aja ya Pak Rijal ya? Sebenarnya cukup direbus aja. Ya. Pakai panci juga bisa. Pakai prinsip destilasi nggak sih Pak Rijal? Pemisahan kimia ada hubungannya nggak dengan pemisahan kimia Pak Rijal? Kalau maksudnya kalau di lingkungan mahasiswa itu mungkin lebih kompleks ya. Kalau di dalam kehidupan kita bagaimana tuh? Bisa dijelaskan ya? Sebetulnya kalau pengambilan minyak asiri untuk dalam hal ini kayaknya beda kalau dengan distilasi sederhana ya. Kalau untuk penyulingan, kan kalau distilasi sederhana itu misahin cairan yang titik D-nya berbeda, misal air sama alkohol gitu kan. Sementara memproduksi minyak asiri di sini kita kan langsung dari produknya, langsung dari ini bahan alamnya, misal dari biji, dari kulit, dari daun gitu. Paling bisa juga digunakan distilasi, tapi distilasi uap. Ya. Gitu. Berarti jadi bukan distilasi yang sederhana. Betul. Berarti tidak sesederhana itu ya untuk membuat minyak asiri. Misalnya ada yang mau membuat minyak wangi essential oil langsung gitu ya. Kan tidak sesederhana itu ya Pak Rijal, tapi ada alat-alat atau konsep-konsep tertentu ya. Tapi kita perlu tahu bahwa konsep-konsep kimia yang dipelajari itu bisa diterapkan ya di dalam kebermanfaat di kehidupan gitu ya. Paling tidak konsep-konsep dasarnya gitu yang bisa kita ambil dan diterapkan di masyarakat, karena kan masyarakat pasti pengennya yang praktis-praktis. Ya, betul. Pengennya yang cepat-cepat. Nah, dengan kayak kemarin desinfektan kan bisa juga pakai daun sirih. Ya. Nah, daun sirih termasuk salah satu yang mengandung minyak asiri. Nah, kemudian prosesnya mudah sekali. Cukup direbus saja sampai pekat. Kenapa sampai pekat? Supaya kandungan airnya sedikit. Jadi lebih banyakkan si minyak sirihnya itu. Berdasarkan penelitian juga gitu ya. Kalau pengen murni ya harusnya didistilasi. Supaya terpisah kan, airnya menguap, nanti tersisa si minyaknya. Tapi kan susah nanti. Ya, agak susah. Belum keselamatan kerjanya. Kecuali kalau praktikum di sekolah ya, kalau alatnya ada bisa ya Pak Rijal ya. Ya bisa itu untuk skala kecil gitu. Skala kecil. Bikin skala lab.
Kayak daun sirih itu juga kan mengandung gugus fungsi yang bersifat antibakteri dan antivirus kalau nggak salah ya. Iya, dia kan ada eugenolnya kan. Ya betul, ada eugenol. Dan dia sama, dia monoterpen juga, golongan sama si eukaliptus. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Rijal? Kayaknya menarik sekali ya kalau misalnya tentang kimia itu kita bisa mengeksplor lebih banyak gitu tentang senyawa-senyawa, pemisahan kimianya, belum stokiometrinya ya. Itu sangat luas sekali. Jadi ini memperlihatkan juga kepada kita para pendengar ya, baik untuk siswa, guru maupun masyarakat umum bahwa semua itu terkait dengan kimia ya. Ya betul nggak Pak Rijal? Ya betul sekali. Di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi harus cinta kimia gitu ya. Harus banget. Cuma gini nih paling kan tidak semua bisa dipaksakan menyukai kimia gitu. Tetapi paling tidak semua harus tersadar bahwa kita tuh nggak bisa lepas dari yang namanya kimia. Itu saja sih. Nah, terus kalau yang perlu disampaikan ke anak-anak bahwa kalaupun memang kimia itu rumit, stoikiometri atau hukum-hukum apalah yang jelimet, apalagi yang pakai rumus-rumus fisika yang panjang-panjang, ya udah kita ambil yang menyenangkannya aja, yang kira-kira memang bermanfaat. Contohnya ini, pemanfaatan bahan alam. Contohnya misalnya tanaman kayu putih yang kita ambil ekstraknya, kemudian ekstraknya kita gunakan dan ternyata bermanfaat untuk menangkal si corona ini. Nah itu kan bermanfaat banget. Mau yang kelas IPA, mau yang kelas IPS, kelas bahasa sekalipun, ternyata penting kimia itu. Ya betul ya. Jadi ya terima kasih sekali nih Pak Rijal penjelasannya. Ya sama-sama. Oh ya saya ini ya perkenalan dulu, saya. Ya silakan. Salah satu pengurus Asosiasi Guru Kimia Indonesia atau AGKI. Teman-teman bisa cek di medsosnya, websitenya juga ada. Facebooknya ada, Instagramnya juga ada, baru dibuat beberapa hari yang lalu. Silakan dikepoin. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali ya. Baik Pak Rijal, sekian dulu ya kita bincang-bincangnya. Mungkin nanti lain kali kita bisa lanjutkan. Semoga Pak Rijal dan keluarga ya sehat selalu ya Pak Rijal ya. Ya, amin. Bu Anita juga. Ya, amin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para sobat Bincang Sains, kita sudah dengarkan ya, sangat bermanfaat sekali dari satu tema yang ada di masyarakat. Kita sebenarnya bisa belajar kimia ya. Bisa itu dari senyawa eukaliptus yang dapat melawan virus corona, yang memang perlu dikaji lebih dalam lagi tentunya oleh para peneliti. Tapi kita sebagai masyarakat juga perlu mengetahuinya bahwa senyawa eukaliptus itu merupakan golongan senyawa ya, senyawa organik ya, di mana senyawa organik itu dekat dengan bahan-bahan alam ya, dapat diperoleh dari bahan alam melalui proses-proses tertentu ya. Bisa secara sederhana baik sampai mendapatkan suatu kristal murninya, senyawa murninya maksud saya. Nah, baik para pendengar Sobat Sains, semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Rijal dan pembicaraan ini bisa membuat ide bagi kita semua untuk lebih menambah wawasan kita ya, bahwa ini terkait dengan apa, ini terkait dengan apa ya. Baik, kita perlu bangga juga bahwa negara kita banyak rempah, banyak bahan alam yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan kita ya, terutama di bidang kesehatan juga ya. Dan kita berdoa semoga kita menemukan benar-benar antivirusnya. Kemudian semoga kita semua juga selalu berada dalam keadaan yang sehat ya. Baik, para pendengar, kita selesai sampai di sini. Alhamdulillah, terima kasih dengan bincang kali ini. Sampai ketemu di episode mendatang. Salam.